Daya tarik atau pesona diri tidak terbatas pada penampilan atau daya tarik secara fisik, tetapi juga bagaimana cara kita berinteraksi dan berperilaku dengan orang lain. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang sepele dapat memengaruhi cara orang lain melihat kita. Memiliki citra diri yang menarik dan disukai dapat dibantu oleh tindakan seperti menepati janji, menepati waktu, berbicara dengan penuh perhatian, dan menghargai orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan yang harus dihindari agar tetap menjadi orang yang menarik dan cara sederhana untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih menarik bagi orang lain. Mari kita pelajari bagaimana menjadi pribadi yang menawan dengan sikap dan tindakan yang mencerminkan kepribadian yang positif dan tulus, bukan hanya dengan kata-kata. Sebelum dilanjutkan, silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Inilah 13 kebiasaan buruk yang bisa merusak nilai pesona diri seseorang. 1. Tidak dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat diandalkan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat di tempat kerja dan di rumah. Seseorang yang dianggap tidak dapat diandalkan dapat berdampak lebih besar daripada hanya mengecewakan orang lain. Orang lain mungkin tidak lagi mempercayai mereka karena reputasi mereka tercemar. Sering membatalkan rencana di menit terakhir atau tidak menepati janji tanpa alasan yang jelas adalah beberapa contoh ketidakandalan. Untuk menghindari label ini, penting bagi kita untuk menjadi realistis dalam menilai kemampuan kita sebelum memutuskan untuk melakukan pekerjaan apapun. Ketika Anda merasa tidak mampu, beranikan diri untuk mengatakan tidak dan usahakan untuk memenuhi janji Anda. Kadang-kadang, menolak sesuatu pada awalnya lebih baik daripada menjadi kecewa pada akhirnya. Dengan mempertahankan konsistensi dalam memenuhi komitmen, kita tidak hanya meningkatkan reputasi kita sebagai orang yang dapat diandalkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan penghargaan satu sama lain, yang merupakan bagian penting dari daya tarik yang tahan lama. 2. Suka membicarakan orang lain atau menggunjing. Membicarakan orang lain di belakangnya atau menggunjing mungkin tampak seperti cara mudah untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan teman baru. Komentar negatif tentang orang lain dapat membuat percakapan lebih dekat saat kita berbicara dengan santai. Namun, menggunjing justru menunjukkan sisi yang buruk dari diri sendiri, menunjukkan ketidakjujuran, dan kurangnya perasaan empati. Jika kita terbiasa membicarakan keburukan orang lain, kita secara tidak langsung menunjukkan karakter kita sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan cenderung mencari cara pintas untuk mendapatkan perhatian mereka. Untuk menghindari kebiasaan ini, fokuslah pada percakapan yang positif dan membangun atau mulailah dengan berbicara langsung dengan orang yang mengalami masalah. Memiliki empati dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain dapat membantu kita menjadi lebih sadar akan bagaimana kata-kata kita mempengaruhi orang lain. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi juga mempertahankan reputasi kita sebagai orang yang jujur dan berintegritas. 3. Menganggap kejahatan sebagai kejujuran. Meskipun kejujuran dianggap sebagai cerminan dari kualitas terbaik seseorang, ada garis tipis antara menjadi jujur dan bertindak kejam atas nama kejujuran. Banyak orang bangga dengan kejujuran yang brutal, percaya bahwa mengungkapkan kebenaran tanpa filter adalah jenis kejujuran tertinggi. Namun, kebenaran kadang-kadang dapat melukai orang lain dan merusak hubungan antar pribadi. Jujur tidak berarti harus menyakiti orang lain. Sebaliknya, kejujuran dapat dikomunikasikan dengan kasih sayang dan pemahaman yang penuh. Misalnya, cobalah menyampaikan pendapat atau saran dengan nada yang lebih humanis dan membangun daripada mengkritik secara langsung yang bisa terdengar kasar. Ini menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kebenaran dan perasaan orang lain. Anda dapat menjadi lebih menarik sebagai orang yang jujur dan penuh perhatian jika Anda menggabungkan kejujuran dengan kebijaksanaan dan kelembutan. 4. Tidak bisa tepat waktu. Ketepatan waktu adalah kebiasaan yang dapat menunjukkan seberapa besar kita menghargai orang lain
meskipun seringkali dianggap sepele. Coba pikirkan tentang seorang teman yang selalu tiba terlambat. Pada awalnya, kita mungkin bisa memakluminya, tetapi ketika keterlambatan menjadi kebiasaan, rasa hormat dan kepercayaan mulai hilang. Sering membuat orang menunggu tidak hanya masalah teknis, itu juga menunjukkan sikap tidak menghargai waktu dan usaha orang lain. Mulailah dengan merencanakan jadwal yang realistis, menggunakan kalender, membuat pengingat, dan pastikan Anda memberi cukup waktu untuk setiap aktivitas agar Anda tidak terjebak dalam kebiasaan ini. Ketepatan waktu bukan hanya datang tepat waktu, itu juga berarti tetap komitmen dan menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain. Dengan memperbaiki kebiasaan ini, Anda tidak hanya membuat hidup Anda lebih teratur, tetapi Anda juga membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan menghargai waktu orang lain, yang membuat Anda lebih menarik. 5. Menganggap orang lain sebagai saingan. Kita dapat kehilangan daya tarik di mata orang lain jika kita selalu merasa harus berkompetisi dengan orang lain. Memang, persaingan yang sehat dapat meningkatkan semangat dan mendorong kita untuk berusaha lebih baik. Tapi, jika kita melihat semua orang sebagai lawan atau pesaing, kita akan terjebak dalam siklus yang melelahkan dan merugikan. Sikap yang selalu ingin unggul atau merasa lebih baik dari orang lain tidak hanya meningkatkan tekanan pada diri sendiri, tetapi juga menghalangi pembentukan hubungan yang tulus dan membantu. Cobalah untuk mengapresiasi apa yang orang lain lakukan dan merayakan apa yang mereka lakukan daripada terus berfokus pada kompetisi. Kita menciptakan suasana yang lebih positif dan terbuka ketika kita dapat bersenang-senang atas kesuksesan orang lain dan tidak melihatnya sebagai ancaman. Kita akan tampil sebagai orang yang percaya diri tanpa harus menjatuhkan orang lain dengan belajar bersikap suportif dan tidak menjadikan segala hal sebagai ajang kompetisi. Hal ini justru memperkuat daya tarik kita sebagai orang yang menyenangkan dan tulus dalam pergaulan sehari-hari. 6. Selalu ingin memegang kendali. Orang yang selalu ingin mengontrol segala sesuatu itu tindakan yang tidak profesional. Kita mungkin merasa lebih aman atau terorganisir ketika kita mengambil kendali penuh atas suatu keadaan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari. Namun sikap ini mungkin terlihat kaku dan tidak terbuka terhadap perspektif baru. Karena kecenderungan kita untuk menjadi control freak, kita tidak hanya membuat orang lain merasa tidak nyaman, tetapi juga menghalangi kemampuan kita untuk berkembang dan mengubah. Namun, kejutan dan peluang berharga seringkali datang dari hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan kebetulan. Memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka akan membantu Anda melonggarkan kendali. Jadilah toleran terhadap perubahan dan sadar bahwa tidak semua hal harus berjalan seperti yang kita inginkan. Kita tidak hanya meningkatkan pengalaman pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang fleksibel dan penuh pengertian yang membuat setiap interaksi lebih menarik dan hangat. 7. Tidak sopan. Kesopanan adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan daya tarik yang kuat, tetapi kita sering lupa betapa pentingnya sikap bersikap sopan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi tertentu, hal-hal kecil seperti lalu lintas yang tidak lancar, antrean yang panjang, atau komentar yang tidak menyenangkan dapat memicu perilaku tidak sopan. Saat emosi menguasai kita, kita mungkin menjadi tidak ramah, berbicara kasar, atau menunjukkan sikap tidak sabar secara tidak sadar. Sayangnya, perilaku ini tidak hanya mempengaruhi pikiran kita sendiri, tetapi juga mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita. Bahkan dalam keadaan sulit, berperilaku tidak sopan dapat menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap orang lain dan sisi diri yang kurang simpatik. Untuk tetap menarik, kita harus belajar mengontrol emosi kita dan bertindak dengan tenang dan penuh pertimbangan. Tindakan sederhana yang memiliki efek besar, seperti tersenyum, mengucapkan tolong dan terima kasih, atau sekadar mendengarkan tanpa mengganggu apapun yang dibicarakan. Kita dapat menonjol sebagai orang yang penuh rasa hormat dan kesopanan.
yang menarik secara fisik dan emosional, dengan menumbuhkan empati dan memahami perspektif orang lain. 8. Ingin menang sendiri atau egois. Sifat egois atau selalu ingin menang sendiri dan tidak peduli orang lain seringkali menjadi penghalang yang paling signifikan dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Orang yang egois seringkali hanya memperhatikan kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, hubungan yang seharusnya dilandasi empati dan dukungan berubah menjadi hubungan satu arah. Mulailah dengan lebih banyak bertanya daripada banyak bercerita, dan berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Tindakan kecil seperti ini tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga memperkuat daya tarik Anda sebagai individu yang empati dan berjiwa besar. Dengan mempraktikkan sikap peduli dan tidak egois, Anda membuka pintu bagi hubungan yang lebih dalam dan bermakna, yang pada akhirnya menambah daya pikat Anda secara keseluruhan. 9. Suka memotong pembicaraan orang lain. Kebiasaan yang memotong pembicaraan orang lain dapat memengaruhi bagaimana kita dilihat orang lain. Dalam percakapan, kita mungkin terlalu bersemangat untuk berbagi pendapat atau mengomentari sesuatu sehingga memotong lawan bicara. Meskipun hal ini mungkin terdengar sepele, tindakan ini dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan bahkan dianggap kurang penting. Saat kita terus menyela pembicaraan orang lain, kita tidak hanya mengganggu pikiran orang lain, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang mengganggu hubungan yang sedang dibangun. Keterampilan mendengarkan secara aktif sangat penting untuk menjadi orang yang menarik. Biarkan orang lain menyelesaikan kalimatnya, tunjukkan perhatian Anda dengan anggukan atau kata-kata kecil, dan biarkan percakapan berjalan secara alami. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan merasa didengar bukan hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga membangun ikatan yang lebih kuat dan kuat. Anda akan dikenang sebagai orang yang ramah, perhatian, dan tentu saja lebih menawan di mata orang-orang yang berinteraksi dengan Anda dengan cara ini. Untuk menjadi pribadi yang menawan, tidak hanya bergantung pada penampilan fisik yang ideal, tetapi juga pada cara kita berinteraksi dan bersikap dengan orang lain. Daya tarik sejati terletak pada kebiasaan kecil yang sering terlewatkan, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, tepat waktu, menepati janji, dan menunjukkan empati kepada orang lain. Dengan menghindari perilaku negatif dan berkonsentrasi pada pengembangan diri, kita tidak hanya memperbaiki cara orang melihat kita, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna dengan orang lain. Tidak perlu berusaha keras untuk menjadi orang yang menarik, cukup dengan tetap tulus, terbuka, dan menghargai orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk menebarkan pesona yang alami yang tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha menjadi lebih baik, bukan hanya demi kepuasan orang lain, tetapi juga demi kepuasan diri kita sendiri. Tetaplah menawan dengan menjadi orang yang benar-benar menjadi diri kita sendiri yang penuh perhatian kepada orang lain. Nah, bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.